Ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Halo, Assalamualaikum. Balik lagi sama saya Firda di presentasi Wolbachia bagian kedua. Selanjutnya yaitu mastering. Nah, jadi kita lihat di sini ada grafiknya. Gimana populasi dari nyamuk itu bisa tergantikan dengan cara mass rearing. Maksudnya adalah pertama transinfection atau TI yang tulisan tebal di awal ini. Transinfeksi itu maksudnya jadi nyamuk Aedes aegypti yang tadinya nggak punya Wolbachia kita infeksikan pakai Wolbachia melalui CA yang tadi kita udah bahas. Poin yang kedua, ketika si nyamuknya ini udah terinfeksi Wolbachia, kita bisa pakai Incompatible Insect Technique atau IIT. Jadi yang tadi kita sama-sama bahas gambarnya bahwa dia bisa menghasilkan keturunan atau enggak. Ada satu kondisi di mana dia nggak bisa menghasilkan keturunan ketika si nyamuk yang udah terinfeksi Wolbachia ini dia kawin dengan nyamuk betina yang nggak terinfeksi Wolbachia, maka mereka nggak akan menghasilkan keturunan. Kalau teman-teman ingat tadi di awal kita udah lihat gambarnya. Nah, kalau kita lihat secara garis besarnya, kita lihat dari sudut pandang populasi, kita ngelihat nih di grafik ini nih. Jadi misalnya nyamuk yang warna biru tua ini adalah nyamuk yang biasa aja yang nggak terinfeksi Wolbachia. Sedangkan nyamuk yang warna biru muda ini adalah nyamuk yang terinfeksi Wolbachia. Kalau kita pakai sistem Incompatible Insect Technique atau yang tadi kita udah bahas melalui metode CI, jadi kan makin lama populasinya itu menurun. Populasi nyamuk yang nggak terinfeksi Wolbachia-nya menurun, sehingga harapannya nyamuk yang terinfeksi Wolbachia itu lebih dominan dibandingkan nyamuk-nyamuk yang nggak terinfeksi Wolbachia. Kita lihat nih yang biru muda makin lama makin meningkat dan lama-lama yang biru tua semakin nggak ada di populasi itu. Itu harapannya. Nah, ini ada ilustrasi lain, ada gambar lain tentang mass rearing ini. Jadi, kalau misalnya kita lihat di TI atau transinfection, kita melepaskan nyamuk yang betina dan jantannya itu sama-sama keinfeksi, itu kena titik-titik hijau, keinfeksi Wolbachia. Maksudnya mereka berarti membawa Wolbachia itu dengan harapannya bisa melawan Aedes kan, melawan virus demam berdarahnya. Nah, terus kita lihat kalau si yang betinanya ini nggak terinfeksi, putih, kawin dengan yang jantannya ini terinfeksi, maka mereka akan punya keturunan. Nah, sedangkan kalau misalnya si yang jantannya ini terinfeksi, tapi yang betinanya ini nggak terinfeksi, mereka kan akan punya keturunan, tapi keturunannya semuanya punya Wolbachia, jadi lebih harapannya dia lebih kuat untuk melawan si nyamuk demam berdarah. Dua-duanya bagus, satu nggak ada nggak bertelur dan satu lagi hanya menghasilkan keturunan yang ada Wolbachia-nya. Kalau kita lihat dari grafiknya, lama-lama populasi dari nyamuk yang membawa demam berdarah itu makin turun setelah kita melepaskan nyamuk yang udah terinfeksi Wolbachia ini. Jadi kayak yang tadi kita sempat bahas, mereka kompetisi resource, sebutan makanan. Nah si nyamuk yang bawa Wolbachia-nya ini menang dibandingkan nyamuk yang nggak membawa Wolbachia. Jadi harapannya nyamuk ini aman dari demam berdarah. Itu yang A, transinfection. Terus kita yang lihat gambar yang B yang bawah, Incompatible Insect Technique. Nah, Incompatible Insect Technique ini maksudnya kita melepaskan nyamuk yang jantan yang terinfeksi. Nah, kalau misalnya nyamuk jantan terinfeksi tapi betinanya enggak, kan dia tidak akan menghasilkan keturunan, nggak menetaskan telur. Sehingga harapannya juga sama, tetap untuk menurunkan populasi nyamuk yang membawa demam berdarah tadi. Nah, tapi kalau di IIT ini kita harus 2 kali rilis. Jadi kita melepaskan nyamuk yang terinfeksinya ini sekali di awal, dan yang kedua kita harus rilis lagi karena kemungkinan akan ada penaikan populasi dari nyamuk yang nggak punya Wolbachia ini. Bedanya itu antara TI dan IIT. Tapi intinya mereka sama-sama untuk menurunkan populasi nyamuk yang
nggak ngebawa Wolbachia, sehingga nyamuknya ini aman dari demam berdarah. Nah, kita sampai ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu monitoring, pemantauan dari Wolbachia yang sudah kita lepaskan tadi ke suatu lingkungan. Nah, jadi pertama, kalau kita pakai yang TI nih, yang transinfection. Nah, jadi pertama kita membuat dulu trap atau perangkap untuk si nyamuknya ini. Nah, terus yang nomor 2, ketika nyamuk demam berdarahnya terdeteksi, terus kita masuk ke nomor 3, kita lihat si nyamuk ini nih, kita analisa dia bawa Wolbachia atau enggak. Nah, kalau dia bawa Wolbachia, kita lihat dia populasinya seberapa banyak dan distribusinya di dalam nyamuk itu tuh apakah di jaringan-jaringan di mana aja. Nah, terus kita lihat ke nomor 4. Kalau misalnya Wolbachia-nya terdeteksi, maka kita lanjutkan monitoringnya. Atau kalau kalau Wolbachia-nya nggak terdeteksi, nyamuk yang putih nih di sini di nomor 5, maka kita lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 itu kita mengadakan vektor kontrol atau kita mereduksi populasi yang nggak terinfeksi Wolbachia. Maksudnya gini, kalau misalnya nyamuknya ada Wolbachia di nomor 4 kan berarti aman, itu tujuan kita. Tapi kalau ternyata nyamuknya nggak bawa Wolbachia nih, itu artinya kita harus membasmi nyamuk-nyamuk yang yang ada di lingkungan tersebut. Nah, nomor 7, kita kemudian merilis lagi, kita kemudian melepaskan lagi nyamuk yang terinfeksi Wolbachia. Jadi kayak mengulang dari awal gitu. Kita merilis lagi nyamuk yang terinfeksi Wolbachia nomor 7. Nah, nyamuknya di sini adalah yang jantan dan yang betina karena ini transinfection ya, TI kayak di gambar sebelumnya. Nah, terus ke nomor 8, kita monitoring lagi, kita mengobservasi lagi di perangkap nyamuknya itu seperti apa, apakah dia membawa Wolbachia atau enggak. Kita lanjut lagi ke nomor 1, terus seperti itu. Ini untuk pemantauannya di transinfection atau TI. Tadi kita sebutnya TI. Nah, ini adalah pemantauan untuk program yang kedua, yaitu program IIT. Pertama sama, kita mengeset perangkap nyamuknya. Terus yang kedua kita lihat nih, ada nyamuk demam berdarah yang betina yang terperangkap. Terus yang nomor 3 kita lihat apakah nyamuk demam berdarah yang betina ini terinfeksi Wolbachia atau enggak. Nah, kalau dia terinfeksi ini yang titik-titik hijau, maka tujuan kita tercapai dong, berarti nyamuknya terinfeksi Wolbachia. Nah, di populasi tersebut. Nah, kalau tujuan tercapai, kita ke nomor 4, kita mengadakan vektor kontrol untuk meniadakan nyamuk-nyamuk yang ada di di lingkungan tersebut. Nah, itu kalau nyamuknya positif, ada Wolbachia-nya. Kalau nyamuknya itu negatif, nggak ada Wolbachia-nya, yang warna putih ini, maka kita lanjut ke nomor 5. Kalau belum ada Wolbachia-nya, artinya tujuan kita belum tercapai dong, sehingga kita harus melepaskan lagi nyamuk yang jantan yang terinfeksi Wolbachia. Nah, kemudian kita ke nomor 6, kita melanjutkan monitoring lagi seperti yang sebelumnya. Sekian, terima kasih. Kita lanjut di part 3 ya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor.